فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu waktu, di antara duduk-duduk penuh cahaya bersama para sahabatnya yang paling dekat, Rasulullah berbicara dengan penuh kesungguhan tentang sebuah peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan. Peristiwa itu bukan sekadar peperangan, melainkan sebuah benturan dahsyat antara dua kekuatan besar di muka bumi yang disebut oleh beliau sebagai Malhamah Al-Kubro, peperangan terbesar yang pernah disaksikan umat manusia. Para sahabat mendengarkan dengan saksama. Wajah-wajah mereka menunjukkan campuran rasa ingin tahu, kekhawatiran, dan kekaguman. Rasulullah menggambarkan bahwa pada masa itu dunia berada dalam keguncangan. Dua blok kekuatan besar akan saling berhadap-hadapan. Di satu sisi, kekuatan dari wilayah barat yang dikenal dengan keahlian mereka dalam teknologi dan taktik militer. Di sisi lain, pasukan dari wilayah timur yang terdiri dari kaum muslimin akan bergerak dengan semangat iman dan kesetiaan kepada ajaran agama mereka. Dengan suara yang tenang namun tegas, Rasulullah menceritakan bahwa peperangan ini akan terjadi di wilayah Syam, suatu tempat yang sejak lama telah dikenal sebagai tanah para nabi dan tempat berkumpulnya berbagai kekuatan spiritual dan sejarah. Ia menjelaskan bahwa pertempuran itu akan begitu sengit hingga darah akan mengalir seperti aliran sungai. Ribuan, bahkan ratusan ribu tentara akan ikut serta dalam perang ini dari berbagai penjuru dunia. Pasukan kaum muslimin akan terdiri dari berbagai bangsa dan warna kulit, bersatu bukan karena kesamaan suku atau bahasa, tetapi karena kesatuan iman dan tujuan. Mereka akan menghadapi pasukan besar dari kekuatan barat yang dipimpin oleh kekuatan militer dan kekuasaan duniawi. Rasulullah mengatakan bahwa jumlah pasukan dari pihak musuh akan sangat besar dan mereka datang dengan persenjataan yang lengkap dan semangat untuk menaklukkan. Namun, Rasulullah tidak hanya menggambarkan sisi gelap dari perang ini. Ia juga menyampaikan bahwa dari dalam kekacauan dan kegelapan pertempuran ini akan muncul seorang pemimpin yang ditunggu-tunggu umat yang akan membawa keadilan dan kedamaian setelah zaman penuh kerusakan dan kekacauan. Ia akan menjadi pemimpin sejati yang membimbing umat kepada kebenaran. Para sahabat terdiam, membayangkan peristiwa besar yang akan datang itu. Ada yang menggenggam tangan mereka sendiri karena merasakan betapa dahsyatnya gambaran yang disampaikan. Rasulullah menutup kisah itu dengan pengingat bahwa keimanan dan kesabaran akan menjadi senjata terpenting dalam menghadapi zaman penuh fitnah itu. Ia juga menekankan pentingnya untuk tetap berpegang teguh pada petunjuk dan tidak tergelincir ke dalam tipuan dunia. Kisah tentang Malhamah Al-Kubro bukan hanya peringatan tentang perang, tetapi juga pelajaran tentang kesatuan, keteguhan hati, dan pentingnya iman dalam menghadapi tantangan zaman. Rasulullah tidak hanya berbicara kepada para sahabatnya, tetapi kepada seluruh umat yang datang setelah mereka, agar bersiap secara ruhani, bukan hanya secara fisik, menghadapi zaman yang penuh cobaan itu. Jika kamu ingin tahu lebih dalam tentang tokoh-tokoh, tempat, dan tanda-tanda zaman tersebut, saya bisa bantu jelaskan lebih lanjut melalui penjelasan lanjutan, tanda-tanda akhir zaman, atau peta kronologi peristiwa.
Rasulullah melanjutkan penjelasannya kepada para sahabat dengan wajah yang serius, seolah memandang jauh ke masa depan yang belum terjadi. Suasana majelis berubah menjadi hening. Hanya suara beliau yang terdengar, penuh wibawa dan keyakinan. Beliau menggambarkan bahwa sebelum perang besar itu pecah, dunia akan dipenuhi oleh ketidakadilan. Kekuasaan akan dikuasai oleh orang-orang yang zalim, yang memerintah bukan untuk rakyat, tetapi untuk memperkaya diri dan menundukkan yang lemah. Akan ada kekacauan di berbagai negeri, kerusakan moral merajalela, dan kebenaran akan dianggap kebodohan, sementara kebatilan dirayakan. Lalu akan datang suatu masa ketika dua kekuatan besar dunia akan membentuk aliansi masing-masing. Mereka akan bersaing dalam pengaruh, ekonomi, kekuatan militer, dan ideologi. Ketegangan yang semula hanya berupa adu pengaruh akan berubah menjadi pertempuran terbuka. Kedua pihak akan mengerahkan semua sumber daya mereka. Lautan, daratan, dan udara akan dipenuhi dengan alat perang. Mereka akan bertempur di sebuah kawasan strategis yang Rasulullah sebutkan sebagai Syam, mencakup wilayah yang kini dikenal sebagai Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Rasulullah menyampaikan bahwa kaum muslimin akan terbagi di awal zaman itu, namun pada akhirnya mereka akan bersatu di bawah satu panji. Mereka bukan hanya berasal dari negeri-negeri Arab, tetapi juga dari timur dan barat, dari berbagai pelosok dunia. Kulit mereka berbeda-beda, bahasa mereka tidak sama, tetapi hati mereka dipersatukan oleh satu akidah. Dalam narasi beliau, disebutkan bahwa pasukan muslim akan terbagi dalam beberapa regu, masing-masing bertugas dengan penuh kedisiplinan dan kepatuhan. Mereka akan berjaga di medan perang siang dan malam, dan setiap kali satu regu gugur akan digantikan oleh regu berikutnya. Mereka tidak bertempur demi tanah atau harta, melainkan karena keyakinan bahwa mereka sedang mempertahankan kebenaran. Musuh mereka adalah pasukan besar dari barat yang terdiri dari berbagai bangsa dan kekuatan dunia. Mereka sangat terorganisir, memiliki teknologi tinggi dan perlengkapan tempur yang belum pernah disaksikan umat manusia sebelumnya. Namun, mereka tidak memiliki nilai keimanan yang menjadi kekuatan terbesar pasukan muslim. Pertempuran itu akan berlangsung selama beberapa hari dengan korban yang tak terhitung. Rasulullah menggambarkan bahwa dalam puncak pertempuran, bumi akan bergetar karena dahsyatnya perang. Jeritan manusia, dentuman senjata, dan suara tangis akan memenuhi udara. Namun, di saat itulah, dari tengah barisan kaum muslimin akan muncul tanda-tanda kemenangan. Bukan karena jumlah atau kekuatan senjata, tetapi karena pertolongan dari langit yang akan turun atas mereka yang ikhlas dan teguh dalam perjuangan. Setelah perang besar itu usai, dunia akan berubah. Kekuasaan zalim akan runtuh, dan muncullah seorang pemimpin adil yang ditunggu-tunggu. Ia akan membawa keadilan, keamanan, dan kesejahteraan yang belum pernah dirasakan umat manusia dalam waktu yang sangat lama. Ia akan menyatukan umat di bawah panji tauhid dan memimpin dunia menuju masa keemasan keimanan dan kemakmuran. Para sahabat mendengarkan kisah ini dengan dada bergetar. Beberapa di antara mereka meneteskan air mata, bukan karena takut, melainkan karena haru dan rasa hormat terhadap perjuangan besar yang akan datang. Rasulullah kemudian menasihati mereka agar selalu memperbarui iman, memelihara ukhuwah, dan menjauhi fitnah serta perselisihan, karena semua itu adalah awal dari perpecahan yang membuka pintu bagi kekuatan batil. Beliau menutup pembicaraan itu dengan kalimat penuh harapan dan keyakinan bahwa kemenangan akan selalu berada di pihak yang memegang kebenaran dengan sabar dan istiqomah, tidak tergoda oleh dunia, dan bersandar penuh pada pertolongan Allah. Jika kamu ingin saya lanjutkan bagian setelah munculnya pemimpin adil
dan dampak perang itu terhadap umat manusia, saya bisa bantu lewat kelanjutan kisah, profil pemimpin akhir zaman, atau kondisi dunia pasca perang. Setelah suasana Malhamah Al-Kubro mereda dan debu peperangan perlahan mengendap, dunia tidak lagi sama. Medan pertempuran yang dahulu dipenuhi darah dan kehancuran kini menjadi saksi bisu dari kemenangan keimanan atas kezaliman. Dari puing-puing kehancuran itu, muncul seorang pemimpin yang telah lama dijanjikan dalam nubuat-nubuat dan disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Pemimpin ini bukan seorang yang menonjol karena kekuasaan duniawi, tetapi karena keluhuran akhlak, ketajaman pandangan, dan kekuatan imannya. Ia berasal dari keturunan yang mulia, dan Allah memilihnya untuk membimbing umat manusia pada saat paling gelap dalam sejarah peradaban. Setelah Malhamah Al-Kubro, dia tampil bukan sebagai penakluk yang haus kuasa, tetapi sebagai pelayan kebenaran dan penegak keadilan. Saat ia mulai memimpin, dunia masih berada dalam kekacauan. Banyak negeri yang hancur, rakyat terlantar, dan hukum tidak lagi dijalankan dengan benar. Kepercayaan manusia terhadap penguasa dan institusi telah runtuh. Namun, pemimpin ini tidak membangun kekuasaannya dengan paksaan atau propaganda, melainkan dengan keteladanan dan keadilan. Langkahnya ringan namun tegas, ucapannya singkat namun penuh hikmah. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam kembali bersatu. Permusuhan di antara sesama muslim mulai hilang. Perbedaan mazhab tidak lagi menjadi sumber perpecahan, dan semangat ukhuwah menggantikan dendam lama. Ia menetapkan hukum berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu. Negeri-negeri yang dahulu saling bermusuhan kini menjadi satu barisan yang kokoh, memperjuangkan nilai-nilai tauhid dan keadilan. Tidak hanya umat Islam yang merasakan keadilan itu, tetapi juga manusia dari berbagai agama dan bangsa. Mereka menghormati pemimpin ini bukan karena takut, melainkan karena kagum dan percaya. Ia tidak memaksa, tetapi mengajak. Ia tidak mengutuk, tetapi menasihati. Banyak yang masuk Islam bukan karena pedang, tetapi karena keindahan akhlaknya. Pemimpin ini juga memulihkan hubungan antara manusia dan bumi. Ia mendorong agar sumber daya alam tidak dieksploitasi berlebihan, tetapi dijaga dengan amanah. Pertanian kembali hidup, perdagangan menjadi jujur, dan masyarakat hidup dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kota-kota yang dahulu penuh korupsi dan kesombongan berubah menjadi pusat ilmu, ibadah, dan peradaban. Yang paling istimewa dari masa ini adalah hadirnya keberkahan yang nyata. Hujan turun pada waktunya, bumi mengeluarkan hasilnya dengan melimpah, dan hati manusia dipenuhi kedamaian. Bahkan, hewan-hewan pun menjadi jinak, dan tidak ada lagi rasa takut yang mencekam di malam hari. Itu adalah masa di mana doa-doa yang dahulu hanya menjadi harapan, kini menjadi kenyataan. Rasulullah pernah menyebutkan bahwa masa kepemimpinan pemimpin ini akan menjadi masa kejayaan Islam yang sebenarnya, bukan hanya secara simbolik atau politik, tetapi secara ruhani dan moral. Dunia akan menjadi tempat di mana kebenaran kembali mendapat tempat, dan kezaliman tidak lagi berani menampakkan wajahnya. Namun, Rasulullah juga mengingatkan bahwa masa itu tidak akan abadi. Setelah masa keemasan itu, akan muncul kembali tanda-tanda kehancuran akhir zaman. Tetapi, selama pemimpin itu memerintah, dunia akan merasakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan keadilan ilahi di muka bumi. Jika kamu ingin saya lanjutkan kisah ini, hingga munculnya sosok yang menjadi ujian terakhir umat manusia, seperti kemunculan Dajjal atau turunnya Isa putra Maryam, saya bisa bantu lewat kelanjutan akhir zaman, kisah turunnya Nabi Isa, atau tanda-tanda besar kiamat. Namun waktu terus berjalan, dan setelah masa keemasan di bawah kepemimpinan sang pemimpin adil itu mencapai puncaknya, dunia perlahan-lahan kembali berubah. Manusia
seperti yang telah terjadi berkali-kali dalam sejarah, mulai terlena oleh kemakmuran. Hati sebagian mulai condong pada dunia, dan lambat laun, fitnah besar yang telah lama diperingatkan pun mendekat. Di tengah ketenangan yang mempesona itu, datanglah kabar tentang munculnya sosok yang luar biasa menggemparkan. Seorang manusia yang bukan sembarang manusia, yang membawa fitnah terbesar sepanjang zaman. Dia tidak datang dengan peperangan biasa, tapi dengan tipu daya yang memikat, kekuatan yang membuat manusia takjub, dan pengaruh yang mengguncang iman. Dialah Dajjal yang telah lama disebut-sebut oleh Rasulullah sebagai ujian terberat bagi seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam. Rasulullah telah mengisahkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, dari sebuah tempat bernama Khurasan. Ia akan berjalan cepat dari satu wilayah ke wilayah lain dengan kekuatan luar biasa. Dia bisa menghidupkan yang mati, atau setidaknya membuatnya tampak demikian di mata orang-orang. Ia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk mengeluarkan hasilnya. Maka banyak manusia yang akan tertipu menganggapnya sebagai sosok ilahi. Orang-orang yang imannya lemah akan mengikutinya karena tergiur oleh kenikmatan dunia yang ia tawarkan. Dajjal membawa neraka dan surga, tetapi neraka di tangannya adalah surga yang sesungguhnya, dan surga yang ia tawarkan adalah neraka sejati. Ia berjalan dari kota ke kota, menghancurkan keimanan di dada manusia, dan menguji siapa yang benar-benar percaya pada Allah, dan siapa yang hanya mengikuti kebaikan karena kemudahan. Pada masa inilah kaum muslimin kembali berada dalam posisi sulit. Pemimpin adil yang sebelumnya membawa perdamaian telah wafat, dan umat berada dalam ketakutan dan keresahan. Mereka berkumpul di tempat-tempat yang aman, menjauhi Dajjal sejauh mungkin. Namun, kekuatan dan pengaruhnya terus menyebar. Di tengah kegelapan yang hampir memadamkan harapan, Allah mengutus pertolongan yang agung. Turunlah dari langit seorang nabi yang mulia, yang tidak akan pernah mati kecuali setelah menyempurnakan misinya di bumi. Ia adalah Isa putra Maryam, turun di sisi menara putih di Damaskus, dengan rambut yang meneteskan air seolah baru keluar dari mandi. Ia turun dengan mengenakan 2 helai kain berwarna keemasan, dengan wajah bercahaya dan wibawa kenabian. Ketika melihatnya, orang-orang yang beriman bersujud, menangis dalam haru karena pertolongan yang telah lama dijanjikan akhirnya datang. Isa bukan datang membawa risalah baru, tetapi untuk membenarkan ajaran Muhammad, mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, karena seluruh umat akan diajak bersatu dalam satu agama yang benar, Islam. Isa akan memimpin kaum muslimin menuju konfrontasi terakhir dengan Dajjal. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan Dajjal, kecuali dia. Dalam satu pertemuan yang dramatis, ketika Dajjal melihat Isa, ia akan meleleh seperti garam dalam air. Isa akan mengejarnya dan membunuhnya di gerbang kota Lod, wilayah yang sekarang dikenal sebagai bagian dari Palestina. Dengan terbunuhnya Dajjal, berakhirlah fitnah terbesar umat manusia. Dunia kembali tenang. Isa akan memimpin umat dalam masa damai yang sejati, di mana semua manusia tunduk kepada satu Tuhan yang Esa. Hukum Islam akan ditegakkan dengan sempurna, dan tidak akan ada lagi agama selain agama kebenaran. Kedamaian itu akan berlangsung selama beberapa tahun, hingga akhirnya dunia kembali berada di ambang kehancuran, dan tanda-tanda besar kiamat lainnya pun mulai bermunculan satu persatu. Jika kamu ingin saya lanjutkan hingga masa kematian Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan kejadian-kejadian akhir zaman selanjutnya, saya bisa bantu lewat kisah Ya'juj Ma'juj, kematian Nabi Isa, atau tanda-tanda besar lainnya. Setelah Dajjal terbunuh di tangan Isa putra Maryam, dan umat manusia merasakan kembali kedamaian, dunia memasuki masa transisi antara 2 zaman. Dari zaman fitnah
menuju zaman ketundukan penuh kepada Allah. Namun, Rasulullah telah mengabarkan bahwa ketenangan ini tidak akan berlangsung selamanya. Akan datang lagi ujian besar berikutnya yang menandai tahapan baru dari tanda-tanda akhir zaman, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Isa yang kini memimpin umat manusia dengan keadilan telah membimbing banyak dari kalangan ahli kitab masuk ke dalam Islam. Ia menegakkan hukum Allah dengan bijaksana dan bumi dipenuhi dengan keberkahan. Binatang hidup berdampingan tanpa saling menyerang. Anak-anak bermain dengan binatang buas dan manusia tidak saling memusuhi. Namun ketenangan itu pecah ketika Allah mewahyukan kepada Isa bahwa tembok yang menahan Ya'juj dan Ma'juj telah roboh. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok besar dari bangsa manusia, tetapi perilaku dan jumlah mereka sangat mengerikan. Mereka turun dari setiap tempat tinggi, menyebar seperti gelombang tak terbendung, menghancurkan setiap apa yang mereka lalui. Mereka meminum seluruh danau yang mereka temui, menyantap habis segala tanaman dan hewan, dan tak satupun kekuatan di muka bumi sanggup menghadapi mereka. Isa dan orang-orang beriman tidak diperintahkan untuk melawan mereka secara langsung. Allah memerintahkan Isa untuk membawa kaum muslimin berlindung di sebuah gunung tinggi. Di sana mereka berdoa, bermunajat, memohon perlindungan, sementara Ya'juj dan Ma'juj terus menghancurkan bumi, merasa tak terkalahkan. Bahkan mereka mengangkat senjata ke langit, mengira telah menguasai seluruh ciptaan. Namun ketika kehancuran itu mencapai puncaknya, Allah menunjukkan kuasanya. Dalam sekejap, Allah mengirimkan sejenis ulat kecil ke dalam tengkuk-tengkuk mereka, membuat mereka mati serentak dalam waktu yang hampir bersamaan. Tubuh mereka menumpuk di seluruh penjuru bumi, menebarkan bau busuk yang sangat menyengat, sehingga Isa dan para pengikutnya kembali berdoa kepada Allah untuk mengangkat bencana ini. Allah pun mengirim burung-burung besar, seperti burung-burung unta, yang membawa jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya ke tempat yang telah Allah kehendaki. Setelah bumi dibersihkan, hujan diturunkan deras untuk mencuci tanah dari segala kehancuran. Maka bumi kembali bersih, seolah-olah tidak pernah disentuh oleh keburukan sebelumnya. Isa melanjutkan kepemimpinannya selama beberapa tahun. Di bawahnya, bumi menikmati kedamaian sejati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi kekuasaan yang zalim. Seluruh manusia hidup di bawah ajaran yang satu dan lurus. Pada masa itu, kekayaan tidak lagi menjadi rebutan karena semua orang hidup dalam kecukupan. Namun Isa bukanlah manusia abadi. Suatu saat, ajal pun menjemputnya. Setelah ia wafat, umat kembali memasuki babak baru. Fitnah demi fitnah mulai bermunculan lagi. Keimanan manusia perlahan melemah, kebodohan menyebar, Al-Quran diangkat dari dada manusia, dan malam-malam menjadi gelap oleh maksiat. Lalu tanda-tanda besar lainnya mulai muncul satu persatu. Terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang melata dari perut bumi, runtuhnya sistem dunia, dan akhirnya ditiuplah sangkakala oleh malaikat, mengguncangkan langit dan bumi, menandai hari penghabisan dari kehidupan dunia ini. Jika kamu ingin saya lanjutkan kisah hingga hari kiamat itu sendiri, dan bagaimana keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur, saya bisa bantu lewat kisah tiupan sangkakala, keadaan hari kebangkitan, atau perjalanan manusia di akhirat. Setelah wafatnya Isa putra Maryam dan bumi kembali dipenuhi dengan kemaksiatan dan kelalaian, umat manusia perlahan-lahan berjalan menuju takdir terakhir mereka. Hari kehancuran total, hari yang telah dinanti sejak awal penciptaan, hari kiamat. Rasulullah menggambarkan bahwa salah satu tanda besar terakhir sebelum kiamat adalah terbitnya matahari dari arah barat. Fenomena ini bukan sekadar perubahan arah langit, melainkan perubahan besar dalam hukum kehidupan. Pada hari itu,
Semua pintu taubat ditutup. Siapapun yang belum beriman tidak akan lagi diterima keimanannya. Siapa yang belum bertaubat tak lagi akan diberi kesempatan. Sebab itu adalah momen penghabisan, penguncian nasib. Beberapa saat setelah itu, keluarlah seekor binatang dari perut bumi, disebut dalam Al-Quran sebagai dabbah. Binatang ini bukan sembarang makhluk. Ia bisa berbicara dengan manusia dan membedakan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Dengan stempel yang dibawanya, ia menandai wajah manusia. Wajah orang beriman bersinar, sementara wajah orang kafir menjadi gelap. Ini adalah penanda dari langit, bukan dari manusia, bahwa waktu untuk berpura-pura telah selesai. Dunia kemudian semakin rusak. Manusia kembali ke kejahiliahan yang lebih parah dari sebelumnya. Ilmu hilang, Al-Quran dicabut dari dada-dada dan mushaf-mushaf, sehingga manusia hidup tanpa pedoman. Tak ada lagi yang menyebut nama Allah di muka bumi. Pada saat itu, manusia hidup seperti binatang, hanya mengikuti hawa nafsu tanpa batas halal dan haram. Ketika itu terjadi, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Tiupan pertama mengguncangkan segalanya. Gunung-gunung hancur seperti kapas beterbangan. Langit terbelah, laut mendidih, planet-planet bertabrakan. Manusia yang masih hidup menjadi panik luar biasa, lari ke segala arah, tetapi tidak ada tempat aman. Anak kecil beruban, ibu hamil gugur kandungannya, semua dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Itulah hari yang disebut sebagai hari gempa dahsyat. Semua makhluk pun akhirnya mati. Tidak tersisa satu pun manusia, jin, atau hewan yang masih bernyawa, kecuali malaikat yang diperintahkan untuk tetap hidup sampai saatnya tiba. Kemudian Allah memerintahkan kematian juga kepada mereka. Maka seluruh alam menjadi sepi, sunyi, tak ada kehidupan, tak ada suara, hanya kehampaan. Setelah masa itu berlalu, hanya Allah yang mengetahui berapa lama. Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala kedua. Maka seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya. Tubuh mereka tumbuh kembali dari tulang ekor yang disebut Ajbuz Zanab. Mereka keluar dari tanah seperti tumbuh-tumbuhan yang mekar setelah hujan. Manusia dikumpulkan di padang luas yang bernama Mahsyar. Matahari didekatkan sedemikian rupa hingga hanya sejengkal di atas kepala. Keringat manusia mengalir hingga menenggelamkan sebagian dari mereka, sesuai dengan kadar amal dan dosa masing-masing. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai pinggang, dan ada pula yang tenggelam seluruhnya. Manusia berdiri di sana menunggu keputusan, sangat lama, dengan rasa takut yang luar biasa. Para nabi satu demi satu didatangi, dimohonkan syafaat, tetapi semua menolak karena takut kepada keadilan Allah. Hingga akhirnya manusia datang kepada Muhammad yang bersujud memohon izin kepada Allah untuk memulai proses pengadilan. Dan di sanalah dimulailah hari yang disebut Yaumul Hisab, hari penghitungan amal. Jika kamu ingin saya lanjutkan bagian selanjutnya, seperti proses hisab, penimbangan amal, jembatan syirat, dan pembagian surga dan neraka, saya bisa bantu lewat kisah hari hisab, penyeberangan syirat, atau penggambaran surga dan neraka.